Baik Ibu, sebelumnya Assalamualaikum Bu. Baik Bu, tujuan kami ke sini, kami mahasiswa dari Universitas Aisyah Sewu, kami prodi kebidana semester 3. Dan di sini kami dapat proyek atau tugas dari Ibu Juwita, yaitu mata kuliah etika profesi dan perundang-undangan untuk mengaku tugas untuk UAS besok. Nah, tujuan kami ke sini, kami mau mewawancarai Ibu. Nggak banyak kok Bu, sedikit. Jika Ibu bersedia, kami akan lanjutkan Bu. Gimana Bu? Ya, bersedia. Baik, terima kasih Bu. Baik Bu, pertanyaan pertama itu ada dasar hukum praktik kebidanan. Apa saja dasar hukum yang mendukung praktik kebidanan di Indonesia dan bagaimana dasar hukum tersebut mempengaruhi kebijakan di TPED Ibu? Ya, tadi undang-undang ya, tentang undang-undang kesehatan ya, itu ada peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 28 tahun 2017 itu tentang izin penyelenggaraan praktik kebidanan. Itu ada poin-poinnya banyak sekali ya, nanti disebutin, nanti bisa dibaca sendiri ya. Bu, di pertanyaan nomor 2 itu ada pentingnya informed choice dan informed consent. Yaitu mengapa informed choice dan informed consent penting dalam pelayanan kebidanan dan bagaimana cara Ibu memastikan pasien benar-benar memahami pilihan yang mereka miliki. Informed choice sama informed consent ya. Informed choice itu kita memberitahu pasien gimana keadaan pasien, apa saja yang harus dipilih pasien. Kalau informed choice itu kita memberikan pasien untuk kita antara kedua belah pihak untuk bersama. Jadi sebelum kita melakukan tindakan itu ada tanya-tanya. Jadi kita memberitahu pasien tentang risiko apa saja yang harus nanti terjadi apa-apa. Jadi agak sedikit berbeda gitu ya. 3. Contoh dari rekam medis pasien. Seperti apa bentuk rekam medis yang harus dibuat dalam setiap kasus pasien dan bagaimana memastikan kerahasiaan informasi pasien tetap terjaga? Ya. Kalau untuk rekam medis itu ada ya kita. Ini juga ada contohnya rekam medis. Jadi ini memang sangat rahasia. Jadi hanya saya dan pasien yang tahu. Ada kedua belah pihak gitu ya. Jadi nanti itu terus ada register sendiri buku. Jadi nanti ada buku yang untuk nomor rekam medisnya itu udah ada sendiri. Ada contohnya nanti kalau mau itu ya. Oh iya Mbak. Baik Bu, nomor 4 itu pencegahan malpraktik dan malefisiensi. Apa yang Ibu lakukan untuk mencegah terjadinya malpraktik dan malefisiensi dalam praktik sehari-hari dan bagaimana cara mengelola risiko tersebut? Malefisiensi ya, malpraktik. Nah, kita sebagai bidan kita harus punya SOP, jadi standar operasional pelayanan. Jadi kita sesuai saja dengan SOP. Kita sebagai bidan, standarnya kita melakukan tindakan apa, kita lakukan sesuai standar kita. Kalau untuk malefisiensi, kita memberikan informasi aja dengan pasien. Terus apa? Bagaimana cara mengelola risiko Cara tersebut? mengelola risiko tersebut. Itu kita mencari ilmu-ilmu terbaru. Jadi kita asah terus ilmu kita supaya ilmu-ilmu kita terbaru. Jadi untuk mengurangi risiko-risiko terjadi pada pasien. Dan berkembang juga gitu ya. Nah Ibu, pertanyaan nomor 5 itu pentingnya Ikatan Bidan Indonesia atau IBI. Menurut Ibu, bagaimana peran Ikatan Bidan Indonesia dalam melindungi bidan dan meningkatkan standar praktik kebidanan di Indonesia? Peran bidan itu sangat penting buat kita semua PTN. Bidan itu di lingkungan sini bidannya itu sangat berperan. Dia selalu memberikan informasi terbaru tentang ilmu terbaru. Jadi peran bidan itu sangat penting di TNI. Untuk pertanyaan nomor 6, strategi untuk pelayanan berkualitas. Apa strategi yang Ibu terapkan dalam memastikan pelayanan kebidanan yang berkualitas di TPMD Ibu? Nah, untuk supaya pelayanan di TNI berkualitas itu kita terapkan terus, kita cari terus perkembangan ilmu, kita belajar terus belajar terus supaya dan kita memfasilitasi sesuai gitu. Jadi pasien nyaman, kita juga nyaman. Baik Bu, ini pertanyaan terakhir. Pesan untuk mahasiswa kebidanan. Apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada kita mahasiswa kebidanan tentang pentingnya menjaga etika dan moral dalam pelayanan kebidanan? Nah, ini yang paling penting.
buat kalian-kalian ini nanti kalau sudah lulus, sudah bekerja, yang harus dijaga pertama itu etika. Jadi kita di depan pasien itu selalu menjaga rahasia. Jangan di belakang ngomong kita antara pasien dengan keluarga itu diomongin. Itu yang paling penting. Karena kita menjaga etika itu. Kalau kita menyebar etika berarti kita menyebarkan pasien aib pasien, berarti kita sendiri yang tersebar situ ya. Etika pertama, etika itu yang harus dijaga. Terus kalau nanti bisa buka praktek, insya Allah. Pokoknya tetap pertama layani masyarakat dulu dengan sepenuh hati. Baik Ibu, terima kasih sudah berkenan untuk kita wawancarai. Maaf apabila ada salah kata dan ucapan kami ya Bu. Tidak minta maaf kalau belum bisa memberikan ilmu yang baik. Tidak apa-apa Bu, dan cukup. Baik, terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu.